Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man. Sobat muslim rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita bertemu pada hari yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Saat berpuasa, puasa diperintahkan untuk mampu menjaga hawa nafsu dari segala sesuatu yang membatalkannya atau bahkan mengurangi nilai ibadah yang tengah dijalankan. Dalam hadisnya Rasulullah SAW memerintahkan menjaga lisan saat berpuasa. Perintah ini sebagaimana yang tertuang dalam hadis dari Abu Hurairah secara riwayat, beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian di suatu hari sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata kotor dan sia-sia. Bila dia dicaci oleh orang lain atau diperangi, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Berdasarkan hadis di atas, kewajiban bagi orang yang berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, melainkan lebih dari itu, yakni juga menjaga diri dari ucapan kotor. Mengapa yang dilarang terlebih dahulu adalah berkata kotor atau tidak baik? Menurut Alfred Korsbesky, penggagas teori general semantik menyebutkan manusia memiliki kemampuan untuk menyimpan pengalaman dan pengetahuan lewat fungsi bahasa sebagai penghubung waktu. Bahasa mengikat waktu dan bahasa mengikat umur manusia bersama. Sederhananya dapat dikatakan bahwa itu kata mempengaruhi kejiwaan secara individu maupun sosial. Oleh karenanya, bahasa memiliki peran kuat dalam membentuk pribadi seseorang. Jauh sebelum ditemukannya teori general semantik, Nabi Ibrahim telah mencontohkan kepada keturunannya untuk berkata dengan baik, sebagaimana doanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat Asy-Syura ayat 80. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Lebih lanjut, sejatinya perintah untuk berkata baik dan meninggalkan ucapan kotor tak hanya berlaku ketika seseorang telah menjalankan puasa. Dalam hal ini, puasa menjadi satu momentum untuk membiasakan diri berkata dan berbuat baik. Karenanya diharapkan setelah usainya Ramadan ada beberapa takwaan yang semakin mendekatkan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa tentu tidak akan mudah diraih. Dimulai dari membiasakan berbicara baik, maka akan berpengaruh pada perilaku dan tindakan. Ini juga yang disebut dengan akhlakul karimah, upaya membangun karakter baik melalui pula. Lebih lanjut, sejatinya perintah untuk berbuat baik dan meninggalkan ucapan kotor tak hanya berlaku ketika seseorang telah menjalankan puasa. Dalam hal ini, puasa menjadi satu momentum untuk membiasakan diri berkata dan berbuat baik. Karenanya diharapkan setelah usainya Ramadan terbentuklah ketakwaan yang semakin mendekatkan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa tentu tidak akan mudah diraih. Dimulai dari membiasakan berbicara baik, maka akan berpengaruh pada perilaku dan tindakan. Ini juga yang disebut dengan akhlakul karimah, upaya membangun karakter baik melalui ucapan yang baik pula. Demikianlah pertama menjaga lisan saat puasa yang termaktub dalam hadis. Tujuannya hanya satu, yaitu menghantarkan diri sampai dekat dengan Allah. Pada akhirnya melalui perantara ini, atas seizin Allah Subhanahu wa taala dapat menghantarkan bagi setiap muslim yang menunaikan puasa mencapai derajat insan yang bertakwa.